Kemarin gue minum susunya siapa ya? Siapa yang minum susu? Bang Zen. Oh, Zen. Hari ini 13 Agustus. Hari yang indah, kutunggu-tunggu. Sudah saatnya kita kungfu. Nah, ini kok gerak-gerak? Jadi harinya juru bicara World Tour Tokyo. Saya keliling Indonesia membawa pesan-pesan, membawa titipan dari orang-orang ini, makanya saya sebut juru bicara. Jadi sebenarnya apa sih misi dari tour ini sendiri yang pengen Mas Panji dan tim bawa untuk orang-orang khususnya di Indonesia mungkin ya? Rasanya sih untuk mengangkat isu-isu krusial yang menurut saya perlu diketahui oleh seluasnya publik. Kenapa tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, teman-teman yang ada di luar negeri ini punya peluang untuk juga mengubah Indonesia, karena teman-teman tahu rasanya tinggal di luar negeri, tahu standar hidup yang lebih baik. Kita bicara hal-hal sederhana seperti trotoar misalnya yang tidak ada bahkan di Jakarta gitu, atau misalnya saya lagi di Amerika Serikat, misalnya lagi di San Francisco, California, lagi krisis air, tapi di sana orang tetap bisa minum pakai tap water gitu ya, pakai air keran, walaupun dihimbau untuk berhemat gitu. Sementara saya datang dari negara yang konsepnya tanah air. Di Indonesia saya harus bayar untuk minum air saya sendiri gitu. Nah, teman-teman yang di luar negeri itu punya standar hidup yang lebih baik, punya wawasan terhadap apa yang sebaiknya rakyat Indonesia juga dapatkan. Belum lagi soal pendidikan yang mungkin lebih baik. Maka kalau teman-teman di luar negeri punya wawasan baru terhadap isu-isu dan masalah-masalah yang ada di Indonesia, mungkin tergerak dan punya alasan untuk kembali ke tanah air. Yang perlu dilakukan ini kalau buat gue ya, sebelum stand up tuh biasanya lah gue menulis ulang set gue yang biasanya supaya hafal gitu. Jadi set yang udah ada gue tahu mau ngomongin apa-apa, tapi gue tulis ulang biar hafal. Terus sampai bawah ulang-ulang aja, ulang-ulang sebutin poin-poinnya apa. Kalau gue kan nulis berdasarkan poinnya, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 ini kalau nggak salah ada 17 poin. Dan kayaknya mungkin biasanya sepahit-pahitnya tuh akan ada 2 poin yang lupa, dua poin lupa diomongin. Jadi ya dihafalin aja semua. Jadi kalau di ini durasi nggak kurang gitu. Tulis aja biasa-biasanya. Dan penyakit gue adalah setiap sebelum stand up itu beser. Gue selalu mules bolak-balik WC, walaupun sebenarnya udah kering gitu, udah nggak pengen kencing, ya selalu mules terus beser, pipis mulu. Sekarang udah di Sokairo Hall, depan Sokairo Hall di kampus yang tadi itu, di depan apa namanya susah banget, Grips, singkatannya Grips. Nulis materi dulu lah, nyusun set lagi. Tadinya nama saya hampir Glenn, Pak. Nggak bohong, saya lahir di Singapura, di Glen Eagle Hospital. Bapak saya 3 hari nggak ngasih nama. Ibu saya nggak sabar. Bapak nggak ngasih nama juga nih, daripada dikasih bayi ibukus gitu ya. Jadi jelek bayi ibukus kesannya gitu. Kayak kan pada saat rumah sakitnya namanya Glenn, saya kasih nama Glenn. Untung nggak jadi, kalau nggak, nggak cocok. Pertanyaan mendasar saya, apa motivasi terbesar Bang Panji untuk membuat sebuah karya itu? Mulailah dulu, lalu buatlah lebih baik. Itu apa yang memicu Bang Panji untuk lebih dan lebih lagi? Itu saja, sekian dan terima kasih. Thank you, tepuk tangan dulu. Maaf, dari mana siapa itu? Nurul. Nurul, oke.
Jadi kalau diperhatiin semua karya saya, musik, buku, stand up, acara TV, itu semua ada hubungannya dengan gagasan membuat Indonesia jadi lebih baik. Semuanya secara konsisten. Formatnya aja beda, tapi secara gagasan pengen bikin Indonesia lebih baik. Sekarang pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah karena saya punya anak. Saya sayang sama anak saya, dua-duanya yang laki dan yang perempuan. Terus saya khawatir karena sejauh yang saya tahu Indonesia punya masalah dalam menumbuh kembangkan bakat. Di level anak-anak itu sering banget ketemu juara Olimpiade Fisika anak Indonesia, juara futsal waktu itu SMP, pas SMP Indonesia, juara robotik Indonesia, juara paduan suara Indonesia, juara teater anak Indonesia. Angelique Wijaya ya, yang waktu itu juara Wimbledon Junior. Kita pindahkan ke level dewasa. Apakah ada juara teater Indonesia dewasa, juara Olimpiade Fisika di kalangan dewasa, Wimbledon Senior? Ada? Nggak ada. Padahal Angelique Wijaya ngalahin orangnya di Wimbledon Junior. Orang yang dikalahin akhirnya jadi juara Wimbledon Senior. Dianya enggak. Bukan salah dia. Menurut saya salah Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara belum jadi negara yang bisa nurturing, menumbuh kembangkan anak-anak bangsanya sampai level dunia. Nah, saya punya anak. Saya akan sangat sedih kalau anak saya tidak bisa jadi apapun yang dia inginkan. Saya nggak mau maksa dia jadi apapun, tapi setidaknya kalau dia ingin jadi itu, negara siap menumbuh kembangkannya. Nah, yang jadi masalah adalah saya nggak bisa mengubah Indonesia sendirian. Orang harus tahu apa yang saya tahu tentang Indonesia. Dan itulah alasan kenapa saya melakukan ini. Saya keliling dunia. This is a very hard thing to do. Doing a 5-continent world tour is so hard. Tapi saya lakuin karena saya percaya sebanyak-banyaknya orang tahu apa yang saya perjuangkan, kita bisa sama-sama mengubah Indonesia. Sehingga secara kolektif, kalau Indonesia jadi lebih baik, yang senang adalah anak Anda dan anak saya juga. Mungkin anak saya nggak ngerasain, tapi mungkin anak saya akan memperjuangkan untuk anak yang lain. Sampai akhirnya Indonesia bisa jadi negara yang kita bisa bilang, nah ini Indonesia yang saya cita-citakan. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih, mohon maaf kalau misalkan saya udah ngomong terlalu panjang. Gua ingat si Bu Alinda bilang, kita lihat besok ya. Saya ketawa-tawa enggak, alhamdulillah ketawa juga tuh si Bu Alinda. Ternyata dia senang kalau gue bercanda-bercanda ngondek. Dia katanya paling lucu kalau gue ngondek. Gimana rasanya sesedinya? Gue nggak keluar negeri lagi. Dan kali keluar negeri pakai duit sendiri. Amin. 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 Aminin aja dulu yang kencang. Ini jam berapa ini Mas Pio? 1:30 pagi. Kita misahin sampah dulu karena besok kita pulang. Dan baru ingat ternyata di sini sampah harus dipisahin menjadi 3 bagian, yaitu botol plastik, kaleng, dan plastik atau kertas. Botol plastik itu benar-benar pet botol. Gitu. Oh, berarti ini masuk sini Mas Pio. Ini plastik-plastik ini masuk sini yang dibakar. Nah, jadi emang harus dipisah-pisahin gitu. Agak sulit sih memang, cuman ya udahlah, daripada besok kita kena masalah, kita pisahin aja. Ini kurang gede, Bar. Oh, berarti ini ke sini. Kaleng dikit nih. Kaleng yang pindahin ke sini. Nah, tolong pegang Mas Wadi.
Ini masih ada. Wis. Nah, ini buat masukin kaleng. Jadi emang harus dipisahin. Kalau nggak dipisahin, kenapa? Nggak bisa, nggak diambil ntar sampahnya sama yang jaga. Terus yang berakibat? Berakibat tetangga marah ke kita. Oh, karena jadi bau lingkungan. Nggak jadi bau, jadi sampah mereka juga nggak keambil kan gara-gara kita Oh, gitu. salah ini. Ya.